Selamat pagi, ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Pagi hari ini dengan formasi lengkap kita akan ngobrol tetap seputar perempuan, oke? Kita pernah sedikit-sedikit agak-agak mirip sih angkat topik ini ya Mbak Oki ya. Pernah dulu diangkat, tapi orang-orang masih penasaran. Dan tentu dengan sudut pandang yang berbeda kali ini. Jadi kita akan bicara ya soal seorang ibu yang demi kesehatan anaknya ingin selalu memberikan yang terbaik tentunya. Jadi ingin memberikan ASI selama full berapa tahun? Eksklusif 6 bulan ya. 6 bulan. Tapi kalau bisa diusahakan nanti dengan empati sampai 2 tahun, why not? Dulu berapa bulan? Ayo ASInya. Susah nggak dulu? 6 bulan susah. 6 bulan perjuangan susah payah. Dan susah. Anakku 7 bulan, setelah itu karena hamil kemudian perlahan-lahan sedikit susunya, jadi pakai donor ASI juga. Nah, kalau aku dulu 19 bulan sampai sekarang juga masih ASI untuk anak yang kedua. Namun usahanya luar biasa. Kalau ke ruang laktasi tuh ibu-ibu setengah jam langsung dapat 2 botol misalnya. Kalau saya 1 jam. Tapi alhamdulillah. Tapi masih dapat ya Mbak? Masih alhamdulillah. Ini yang kita mau bahas soal itu. Jadi Mbak Oki juga pakai donor ASI? Betul, pakai donor ASI. Maksudnya menerima gitu kan? Iya, karena anak saya kan 7 bulan, saya pengennya kalau Mariam ya, jadi baby Mariam. Baby Mariam pakai donor ASI itu dari sepupu saya sendiri. Oh, tapi tahu tahu siapa? banget orangnya, kesehatannya, riwayat keluarganya tahu. Oke, jadi yang kita akan angkat pada pagi hari ini adalah menerima donor ASI. Ya, kita lihat dulu nih tayangan berikut ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi. Sosok yang tidak ternilai harganya, dialah ibu. Dirinya berjuang demi sang buah hati untuk bisa hidup di dunia. Pengorbanannya untuk membesarkan si buah hati sungguhlah luar biasa. Setiap ibu di dunia pasti menginginkan sang buah hati mendapatkan nutrisi yang baik. Dan alangkah bahagianya bagi seorang wanita yang telah menjadi ibu bisa memberikan nutrisi terbaik kepada buah hati tercintanya melalui ASINya sendiri. Namun, bagaimana dengan seorang ibu yang justru tidak bisa memberikan nutrisi kepada buah hatinya dari ASINya sendiri? Ya, inilah yang dirasakan oleh sahabat perempuan satu ini, di mana dirinya tidak bisa memberikan secara penuh kebutuhan akan ASI. Lantas, sang ibu memilih untuk meminta donor ASI dari ibu lain. Adakah perasaan sedih yang dirasakan sang ibu begitu mengetahui dirinya tidak bisa mencukupi kebutuhan ASI dari dirinya sendiri? Apakah ada ketakutan lain karena anaknya mendapatkan ASI dari ibu yang lain? Selengkapnya hanya di Curahan Hati Perempuan berikut ini. Iya, sungguh suatu kebahagiaannya ngeliat bayi-bayi dengan suara bayi itu kayaknya aduh. Jangan bahasa bayi, pasti tadi ngomongnya gini, kamu dapat ASINya lengkap nggak? Kamu ASINya rasa apa? Gitu. Kamu rasa apa? Kalau mama, aku tadi malam baru makan steak gitu ya. Steak. Oke, pagi hari ini kita mengundang sahabat perempuan ya memutuskan untuk mengambil donor ASI untuk kelangsungan ASI eksklusifnya. Ada Ibu Niken di sini. Yuk, Niken bergabung. Enggak kayak melahirkan ya, kayak gak punya bayi ini sih gimana sih kapan lahirannya? Anaknya umur berapa? Mau 6 bulan. Oh 6 bulan. Apa kabar? Ini perutnya nggak kelihatan. Iya, ini aku hamil di mana naruhnya?
Terima kasih sudah datang ya Niken ya, silahkan duduk. Oke, jadi bayinya sekarang sudah mau 6 bulan. Iya, Laki-laki atau perempuan? Anak berapa? Anak pertama kebetulan. Senangnya gitu ya. Jadi gimana ceritanya dari proses persalinan sampai akhirnya memutuskan untuk bisa menerima donor ASI gimana? Kebetulan saya ini memutuskan untuk donor ASI karena saya ini kerjanya mobile, jadi kurang bisa buat dapat tempat untuk pumping gitu. Jadi kebetulan sekarang saya juga ngejar ASIX ya untuk 6 bulan. Jadi kejar-kejaran gitu target stok saya. Jadi saya memutuskan untuk menerima. Oke, dari awal memang, tapi produksinya cukup banyak artinya? Cukup, alhamdulillah masih. Cuma masih cukup banyak. kan tanggunnya tinggal 3 minggu lagi. Jadi benar-benar 3 minggu lagi nih. bulan ASI deh saya. Dan kebetulan saya dapat pendonor yang ya sesuai lah sama kriteria yang saya butuhkan. Oke, sebentar sebelum ngambil keputusan itu. Jadi sebenarnya ASINya sendiri produksinya lancar, banyak. Nggak banyak juga sih, mencukupi aja, tapi masih pas-pasan betul. Oke. Tapi nggak ada stok gitu, pumping ada stok nggak? Ada stok cuma buat 2 hari aja paling. 2 hari udah banyak. Jadi waktu pas babyku umur 2 bulan itu banyak stoknya, cuma bisa bawa pulang 5, cuma sekarang paling cuma 2 kayak gitu. Sementara bayinya semakin besar, kebutuhan ASINya lebih banyak gitu ya, dan sekarang akhirnya jadi pas-pasan. Emang salah satu yang perlu kita perhatikan itu tempat untuk memompa ASI di tempat umum di kantor itu memang belum semua banyak. Sudah banyak sih di mall-mall juga ada, tapi kayaknya kurang. Kantor kayaknya membiarkan ibu-ibunya di bawah kolong meja atau kalau nggak pakai tuh yang penutup gitu loh. Iya, itu mungkin belum ya. Jadi agak menyulitkan ya untuk hal itu ya bisa pumping. Walaupun sekarang udah mulai banyak ya, ada yang Gojek ASI lah, ada banyak fasilitasnya. apa sih tempat yang khusus untuk naruh ASI ini supaya aman gitu ya. Oke. Dan akhirnya berapa riskannya gitu kadar ASI yang kurang yang dibutuhkan untuk bayi gitu sampai akhirnya terpaksa ngambil dari donor ASI. Kadar riskannya itu ya saya takut aja gizinya itu kurang, karena saya lebih memilih ASI dibanding sufor. Memang si kecil minumnya berapa banyak sih? Sehari berapa? Jadi sehari itu dia butuhnya berapa botol? Sekali botol itu 120. Kecuali kalau malam itu dia 90. Berarti sehari itu berapa botol kira-kira? Yang Sehari 120. semalam. 6. Oke, 6 kali minum ya? Iya. Sementara mamahnya ngasilin Iya. sampai 6 sampai segitu deh. Nggak nyampe, sehari nggak nyampe. Oh udah nggak nyampe sekarang. Apalagi dia lagi bingung puting juga karena kebanyakan pakai Memang dot. udah ditinggal berapa ketika anak itu lahir, berapa minggu atau berapa bulan 3 bulan kemudian saya tinggal kerja. Emang saat itu 3 3 bulan. 3 bulan nyusun langsung. Sekarang nyusun langsung. Dan masih bingung puting. Bingung puting. Jadi paling kalau lagi tidur, kalau tidur banget ya lagi kelepak-kelepak gitu, baru dia nggak sadar kan ya, jadi dia mau gitu. Begitu sadar, Sebentar, ini udah 8 tahun yang lalu. Bingung puting tuh apa? Coba ceritain dulu. Bingung gimana Jadi nih? anak itu nih biasanya dialami oleh ibu-ibu yang bekerja sebenarnya. Jadi ketika anak menyusui langsung, kan anak memerlukan usaha untuk Menyusap, ya. om-om gitu ya, dan itu agak melelahkan untuk dirinya. Nah, ketika ibunya kerja, otomatis ibu harus pumping Pakai botol. pakai botol. Jadi ketika anak memakai minum susu pakai botol itu kayak air keran, dia nggak perlu. Oh, jadi nggak perlu menghisap. Jadi lebih anak pakai botol. Jadi sudah terlanjur pakai botol, anak jadi males lagi untuk menghisap dari puting ibunya. Oh gitu, itu namanya bingung puting. Ya sahabat perempuannya, saya udah 8 tahun yang lalu lupa gitu. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk mencari donor ASI. Nah, ketemunya di mana? Dapatnya dari siapa? Dari online, kebetulan dari Instagram. Dari online, dari Instagram. Kenal nggak? Menyediakan jasa gitu. Nggak jasa sih, saya cari hashtagnya aja, terus kemudian boleh sebut nggak apa? hashtag donor ASI buat ibu-ibu yang membutuhkan donor Panjang ASI amat juga. gitu hashtagnya. Hashtag pagar. Ya, hashtag donor ASI Donor untuk ASI. Nah, tergantung misalnya untuk memudahkan wilayahnya di mana, Jakarta atau Tangerang kayak gitu sih. Dan kemudian saya nemu alhamdulillah sesuai dengan kepercayaan, terus babynya juga perempuan. Itu dijual? Iya. Enggak, Alhamdulillah enggak sih, cuma-cuma aja. Paling saya barter kayak kasih gift kantong asinya kayak gitu. Oh iya, kantong ASI dibutuhkan banget yang plastik-plastik itu loh, itu mahal loh ya. yang mendonorkan ASI memang dia berlimpah ruah gitu. Iya, alhamdulillah gitu. Oh iya? Oh apa katanya dia bisa mampu menghasilkan pabrik apa banyak ASI? Sebenarnya konsisten untuk kita pumping sih 2 jam sekali ya Mbak ya.
gitu. Jadi jangan malas-malas dulu buat bangun gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi karena konsistensinya berkurang tadi. Iya. Tapi suami dukung nggak sih sebenarnya? Mas, jangan-jangan gini loh, malam-malam mamanya mamping ASI nih, papanya Nanti jangan dijawab sekarang nih. mamanya. Iya. Curcol dia ternyata curcol. Oke, nanti kita tanya ya sama Mbak Niken, seberapa jauh peranan dari suami untuk mendukung kegiatan berasi ini ya, terutama di malam hari ini gitu ya. Setelah yang satu ini bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita bicara soal menerima donor ASI. Ini kan demi kesejahteraan bayi kita. Paling nggak dapat 6 bulan aja ASI eksklusif, asik gitu ya. Ini ada Mbak Niken lagi cerita. Tadi Mbak Niken bilang kan, memang produksi ASINya sih cukup-cukup aja dari Mbak Niken. Tapi pada saat sudah mulai kerja, susahnya tempat untuk pumping, Sulit untuk konsisten. ya, konsisten untuk pumping. Jadinya sementara bayi makin besar, kebutuhan ASI makin banyak. Akhirnya menerima donor ASI gitu ya. Sudah dicek tuh bagaimana profil dari ibu donor ASINya, anaknya sama-sama perempuan, jadi semoga aman, kepercayaannya sama gitu ya. Sekarang dari suami nih sebagai ayah si baby, gimana, mendukungkah atau justru kayaknya nanti ini itu nggak? Atau justru seperti yang Bapak tadi katakan, kita sibuk Malam tuh dini hari jam 1 jam 2 bapaknya gitu. Jangan sekali kita nyuci botol, bapaknya masih tidur. Papa pura-pura nggak denger gitu kan, anaknya Bawa nangis. bayinya ke dalam kamar, nggak bangun juga gitu ya. Gimana Mbak Niken? Syukurnya sih suami saya mendukung ya. Ada akhir nih ceritanya ya. Dukungannya itu juga berupa dia mau bantu bersihin pumpingnya, alat pumpingnya, minimal mengingatkan lah untuk pumping buruan gitu, atau bikin saya minuman. Minuman susu gitu dong, yang ada tiap malam, bukan sekali dalam sekian bulan gitu ya, tapi setiap malam. Mijitin juga nggak? Mijitin kaki loh, yang kaki, bukan yang lain-lain. Nggak usah diceritain. Semoga ayahnya Ngakaknya menonton. semoga ayahnya konsisten, nggak cuma kehamilan pertama aja. Berikutnya. Ada suami dibawa malam pagi ini. Ada. Mana nih suaminya Mas? Siapa namanya Mas Rizky? Iya, Mas namanya Rizky, Rizky. selamat pagi. Iya, terima kasih sudah hadir di Curahan Hati Perempuan. Jadi gimana dukungannya Mas Rizky terhadap Mbak Niken waktu selama menyusui? Ya, dukungannya Dalam bentuk apa? Yang kokoh memberikan ASI eksklusif untuk anak gitu. ya memberi support, terus mengingatkan kayak apa sih, kalau kan ada minuman untuk memperlancar ASI. Kasih booster ya. Kasih booster. Bener, tadi nyuci-nyuci pompa gitu. Iya. Jadi tahu dong ya, membrannya jangan sampai hilang, anunya gitu semua lengkap ya. Mas Rizky, tapi waktu keputusan mau menerima donor ASI sudah didiskusikan, sempat ada pro kontra nggak, ada pertimbangan-pertimbangan nggak, apa waktu itu ya udah deh, oke, kita ambil donor ASI aja gitu? Iya, sebenarnya sih pengennya sih asli dari ibunya. Iya, ya. pasti. Tapi karena kekurangan ya kita diskusi, udah akhirnya ambil donor ASI. Berarti Mas Rizky ini tipe suami yang memang harus eksklusif, kalau bisa ya Iya. minimal 6 bulan gitu. Pertimbangannya Mas Rizky sendiri bahwa bayinya harus terima ASI eksklusif kan, karena selama ini kan udah cukup-cukup aja nih gitu. Kalau kurang-kurang 3 minggu aja nggak apa-apa kali, cincai gitu, enggak ya? Kalau pertimbangannya Mas Rizky sendiri gimana? Kenapa? Ya pengen aja 6 bulan gitu ASInya eksklusif. Yang terbaik buat anaknya ya. Oke, baik, terima Ini kasih. babynya, Babynya gemes banget. hampir 6 bulan, 5 bulan 1 minggu. Hai. Ini karena ASI. Full Iya, ASI nih. ASI, full ASI. Kalau karena ASI mah nggak apa-apa. Iya, kalau gemukan ASI kan sehat ya. Oke, sekarang sama hubungan dengan ibu pendonor ASINya seperti apa? Apa cuman hi and bye ngambil atau Hai, bye. Hai, minta hasilnya. bye gitu? Gimana gitu? Apakah ada ngobrol-ngobrol dulu kah? Kenalan dulu kah? Bawa keluarga suami, ketemu sama suaminya di sana juga? Apa gimana ya? Paling via WhatsApp aja sih kita baru. Tapi untuk pas pengambilan pertama saya langsung ketemuan langsung sih. Saya hanya sekali pertemuan saja. Iya, sekali. Nggak pakai kenalan dulu, lihat background suaminya seperti apa, gimana Langsung saya gimana? ambil ke rumahnya. Ngobrol dulu Iya. apa langsung aja?
sebelumnya kan kita kenalan via WhatsApp itu kan, langsung maksudnya apa, terus ya udah langsung kita ketemuan dulu aja ya Mbak, langsung saya ke rumah ya, kayak gitu sih. Terus Mbak paham bahwa oh ini orangnya sehat, lihatnya dari mana Mbak? Iya. Dari kelihatan lah, dari bayinya juga, dia alhamdulillah 2 baby juga. Karena kadang-kadang ada dokter saya yang bilang begini, zaman sekarang kadang-kadang sapi bisa lebih dipercaya daripada orang gitu. Kesehatannya, tapi tadi kata dokter saya ya. Ya maksudnya gini kan, nggak tahu dia makannya bersih apa enggak, kalau di kantong airnya ada enggak, gitu hal seperti itu kan, apakah ada penyakit turunan atau enggak, nah yang hal-hal seperti itu maksudnya bukan hal yang lain, itu sempat Nggak merokok, tidak ya, hal-hal alkohol kayak gitu. juga, iya. Oh nanya, Iya. oh nggak apa-apa Dan ya. di biodata juga dia udah tulis Oh, juga sih.